Oke, ketemu lagi dengan saya Miftah. Di video hari ini kita akan belajar tentang web services. Ada yang sudah tahu apa itu web services? Nah, itu nggak ada yang jawab, berarti nggak tahu. Nah, kita akan belajar itu. Nah, di web services ini adalah sebuah layanan yang secara mandiri, modular, terenkripsi, secara dinamis, itu dapat dideskripsikan, dapat dipublish juga, dapat dilokalisasi juga, atau dapat dipanggil pada jaringan untuk membuat sebuah produk, memproses, dan membuat rantai pasokan seperti itu. Jadi lebih gampangnya itu ada sebuah server, dia memiliki sebuah aplikasi web service. Nah, aplikasi web service-nya ini dapat diakses oleh berbagai banyak pihak seperti itu. Oke. Nah, aplikasi ini bisa berbasis lokal, distributed, dan web based. Lebih lengkapnya saya next saja. Nah, jadi yang saya ceritakan sebelumnya, jadi perhatikan di sebelah sini dulu. Jadi ada sebuah server, terus dia menawarkan sebuah web server dan dengan produk web service, terus dia publish di internet. Nah, kemudian si klien bisa lewat mobile application, PC, server, dan server-server lainnya itu bisa mengakses aplikasi web service yang dibikin oleh si server sebelah kanan ini. Jadi kita analogikan seperti Ubaya. Ubaya itu memiliki sebuah web service data mahasiswa. Nah, data mahasiswa itu di server A itu dapat diakses oleh aplikasi-aplikasi lainnya selain yang ada di service A. Misalkan ada aplikasi penjadwalan, perwalian, dan lain sebagainya. Seperti itu gampangannya. Jadi ada sebuah website database, website sistem informasi misalkan mahasiswa. Nah, web ini, data-data mahasiswa ini bisa diambil dari website A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. Seperti itu. Jadi nggak perlu ada database di lokalnya si website B, C, D, E, cuman cukup ada di web A, si web B, C, D, E ini bisa mengakses si web A. Gampangannya seperti itu. Oke. Nah, keuntungan yang lainnya itu web service ini dapat diakses di semua bahasa pemrograman, nggak hanya Java, tapi C, C Sharp, PHP, dan .NET juga. Itu dapat diakses dapat mengakses si web service ini. Jadi apapun web service ini dibangun dari Java, PHP, C, .NET, web service ini dapat dipanggil ke semua bahasa pemrograman. Jadi kayak universal database seperti itu. Bukan universal database saja, jadi universal function. Oke. Nah, di komponen web service ini ada 3 tipe. Yang pertama SOAP, Simple Object Access Protocol. Nah, ini adalah XML yang simple, itu base-nya protokol yang mengizinkan aplikasi itu melakukan pertukaran informasi di HTTP ya, melalui HTTP. Kemudian ada UDDI, Universal Description, Discovery, and Integration. Jadi ini sama XML base. Dari standarnya itu dia bisa mendeskripsikan, mempublish juga, dan menemukan web service, menemukan layanan web service. Kemudian ada WSDL, ini yang sering kita pakai. Itu dia sama XML base language untuk menggambarkan layanan website dan cara untuk mengakses si web service-nya. Jadi bagaimana sih cara kerja si web service ini ya? Jadi web service ini akan diaktifkan, memungkinkan pertukaran informasi di antara berbagai aplikasi. Oke, seperti HTML, XML, dan SOAP. Nah, web service ini
menandai data untuk membantu XML to tag the data, untuk menandai data, terus swapnya untuk mentransfer sebuah pesan, terus WSDL-nya itu untuk menggambarkan ketersediaan si servisnya itu sendiri. Masih bingung ya? Ini cuma masalah teori saja. Jadi ada 3 tipe, XML, swap, dan WSDL. Itu web service ya. Nah, mengapa web service? Karena yang pertama itu dia dapat diekspor di public area. Fungsi-fungsinya, fungsi-fungsi yang ada di web service, misalkan dia menselect data mahasiswa, itu bisa diakses oleh semua orang. Terus yang kedua ada interoperabilitas, terus protokolnya terstandarisasi, terus yang keempat ini adalah low cost, biayanya rendah untuk sebuah komunikasi. Jadi misalkan di web B itu tidak perlu membangun database sendiri, membeli server sendiri, cukup kita mengakses si web A, kita sudah dapat data mahasiswanya. Dan ini disarankan digunakan untuk mobile application. Nah, kalau kalian ingat, saya pernah cerita kalau di HP kalian, aplikasi-aplikasi kalian itu sebenarnya nggak ada database-nya. Misalkan seperti aplikasi ya, bukan HP-nya. Jadi misalkan aplikasi Instagram, di dalam HP kalian, di dalam aplikasi Instagram mobile kalian, iPhone atau Android, itu tidak ada data kalian, database khusus kalian disimpan di dalam HP kalian. Jadi database kalian, Instagramnya itu tersimpan di dalam sebuah cloud, sebuah public area seperti itu. Jadi server berada di public cloud itu maksud di server Instagramnya. Semua database, fungsi-fungsi untuk menselect itu semuanya ada di website Instagram. Nah, si HP-nya ini, Android ini, atau Apple-nya kalian, iPhone-nya kalian itu cuman mengakses fungsi-fungsi yang ada di website Instagram, kemudian akan dikembalikan ke Android. Jadi aplikasi Instagram merequest sebuah perintah select timeline kalian, kemudian si database Instagram di sebuah cloud server yang di luar itu mengembalikan ke Android kalian. Jadi di Android kalian itu nggak ada database-nya. Seperti itu. Ada database cuman nggak menyimpan data-data sensitif kalian, seperti itu. Kenapa? Agar tidak mudah dibobol. Nah, kemudian hari ini kita akan belajar masalah web service, khususnya untuk setting application server di Java. Kita akan pakai web servernya Glassfish. Kemudian kita akan membuat sebuah web service untuk program mini kalkulator. Nah, jadi web service ini akan diakses melalui Java Desktop App dan JSP, Java Server Pages Application. Seperti itu. Jadi nanti kita bikin sebuah web service rumus, terus kemudian kita akan mengakses rumus di kalkulatornya itu, ada tambah, bagi, kurang, itu diakses melalui aplikasi desktop app kalian. Seperti itu ya. Terus nah, ini teorinya. Yang pertama Glassfish server. Jadi Glassfish ini adalah sebuah aplikasi server yang dapat berfungsi sebagai web server juga, seperti HTTP server dan servlet container. Seperti gambar ini ya, ikan ini ya, jadi seperti kayak kontainer. Web server ini, si ikan ini bisa diakses oleh semua pihak. Nah, untuk cek Glassfish servernya, silakan kalian cek di NetBeans. Oke, jika di tab server ini nggak ada NetBeans, nggak ada Glassfish servernya, maka kalian harus menginstal. Oke, atau cek di menu services tab. Kalau nggak ada, berarti kalian harus menginstal. Seperti ini ya. Jadi NetBeans saya ini ya, di service ini ya, service terus server. Nah, ini kalau sudah ada berarti next.
Kalau nggak ada, silakan menginstal sesuai tutorial ini, install Glassfish sampai halaman ini ya, sampai create web service mini calculator stop. Jadi yang belum menginstal Glassfish, oke. Jadi kalian cek di servernya ini, kalau misalkan ada nggak perlu menginstal, langsung lompat saja di slide ke-16. Oke, kalau nggak ada kalian install lewat sini ya, tools, lewat sini ya, tools, plugins, terus dia di available plugins, terus kalian cek Glassfish. Kalau nggak ada biasanya sudah terinstall. Oke. Nah, kalau misalkan kalian cek ini ternyata memang nggak ada, kalian download PPT yang ada di ULS itu ada. Kalau misalkan ada problem di Glassfish-nya, problem penginstalan Glassfish-nya, oke. Terus kalau tetap di PPT-nya yang lainnya itu PPT yang install Glassfish-nya nggak bisa, silakan kalian uninstall NetBeans-nya ini, kemudian kalian install NetBeans yang 82 ini ya. Terus kemudian kalian install yang ini ya, download dulu. Oh, ini yang terbaru ya, jadi jangan yang terbaru, jadi yang ini yang bawah, yang bawah download ini ya. Terus nah, yang bawah ini ya, yang download ini ya, bukan yang atas ya, yang download ini. Nah, yang ada tabel ini. Kemudian kalian download yang Java Enterprise EE ini, download. Itu cara terakhir ya. Kalau cara yang install lewat sini gagal, nggak ada. Terus kalau misalnya lihat PPT yang satunya nggak ada, baru kalian install yang Java EE ini. Oke. Lanjut. Kemudian kalian ikuti saja ini, kalian cari di pluginnya, kalian search Glassfish, kalau ketemu kalian install, silakan tunggu. Kemudian kalau misalkan diminta restart ya silakan restart. Nah, kemudian kalian cek di servernya, di service-nya ini, kalau misalkan nggak ada, kalian add, nanti Glassfish ini sudah ada, seperti itu. Oke. Nah, ini kemudian lanjut, klik I have read, klik download now, oke, wait while, kemudian cek Javanya ini ya, kalian cek create new ya project ya, create new project Java web application. Nah, kalau nggak ada ini ya, silakan ke plugin lagi, tools, plugin, kalian search Java EE, di available plugin Java EE. Nah, Java EE ini ya. Kalau sudah nggak ada, berarti biasanya sudah terinstall di sini, sudah terinstall. Kalau nggak ada, silakan install, diklik ini, kalian centang, terus install. Oke. Seperti itu. Terus, nah, selamat, Anda sukses menginstal Glassfish. Nah, kalau misalkan kalian masih gagal, silakan langsung chat saya lewat Discord, oke, atau lewat email. Terus tambahkan screenshot kalian errornya apa di NetBeans-nya, oke. Kalau misalkan install Glassfish-nya gagal. Nah, jadi kita masuk ke intinya sekarang untuk meng-create web service-nya yang akan diakses oleh beberapa aplikasi di bawahnya. Ini kita meng-create sebuah ibulah. Kita create namanya dengan mini calculator. Jadi kalian new project di sini, new project, langsung praktek aja ya, new project, terus Java web, ini ya Java web ya, sekarang biasanya kan Java application, itu adalah Java SE standard edition. Kita mau create Java EE, Java Enterprise.
Jadi kita create Java Web, sorry, bukan Java EE ya, Java Web, sorry Java Web, kemudian web application. Kemudian kita create namanya dengan kalkulator service. Next, langsung next ya, next. Kemudian pastikan servernya Glassfish-nya 411, Java EE versionnya Java EE 7 ya. Kalau sudah langsung finish saja. Nah, nanti akan seperti ini. Web page, source package, libraries, dan configuration. Nah, di libraries ini ada Glassfish. Oke. Nah, terus kemudian setelah ini berarti sukses menginstal. Jadi ada source package. Nah, kemudian kita mau menambahkan sebuah service, web service, dengan cara kalian klik di atasnya ini. Kalian klik kanan, new web service. Jangan keliru ya, web service saja, jangan keliru yang web service client sama from WSDL. Kita create yang web service aja. Oke. Kemudian kita buat ini disamakan sama PPT aja ya. Jadi namanya Calc Ubaya Peter, Calc Web Service ini ya. Oke, kemudian nama package-nya jangan lupa pakai com ya sekarang ya, com.ubaya.peter gini ya. Oke, kemudian finish. Kalau kecepatan silakan di pause saja ya, finish. Oke, nanti hasilnya bakalan di sini. Ini ada folder web service. Terus di sini ada sebuah project web service-nya seperti itu. Nah, terus di sini ada sebuah method function hello seperti itu. Nah, kita akan belajar sekarang membuat mini kalkulator seperti yang kalau kalian ingat di perkuliahan awal-awal. Kalau nggak ingat silakan lihat ULS di week 1-2 ya. Tuh, terus kemudian kalian create di sini. Berarti kalau kalkulator itu ada apa? Berarti ada add, kali, kurang sama bagi, ya kan? Kita create yang pertama di sini. Ini ya, add operation. Kemudian kita create sekarang add, tambah dulu. Oke. Terus sekarang kita menuju ke return type-nya double. Oke, double ya. Kenapa double? Karena mungkin ada komanya, mungkin 1.5, mungkin ada angka 1,5 ditambah 2. Nah, itu kan ada komanya. Nggak bisa dong kita bikin integer. Jadi kita bikin double. Kemudian di add ini ya. Ini add parameternya. Nama parameternya yang pertama ada number 1. Terus tipenya kalian pilih di sini double. Terus add lagi number 2. Ini tipenya add lagi double. Kalian oke. Nah, otomatis di sini ada menambahkan satu buah operasi, satu buah metode atau function. Sama ya, cuman bedanya dia ada di web param ini, parameter. Jadi ini yang akan diakses oleh web service, web paramnya ini. Penambahan ini sama ini ya. Tapi double number 1 sama double number 2 nya sama kan. Terus kemudian kalau pertambahan itu apa rumusnya? Kalau tambahkan tinggal dalam kurung ini ya, number parameter 1, number 1 ditambah number 2. Nah, oke, ini. Oke, sukses kalian menambahkan satu buah function. Kemudian silakan kalian tambahkan lagi untuk kurang, kali sama bagi. Caranya Pak, sama, tinggal diklik kanan ini, terus add operation. Kalian multiply, misalkan multiply. Oke. Kemudian kalian add di sini number 1 double. Jangan lupa name-nya ini besar ya. Biasakan kalau nama operasi depannya besar.
terus kemudian number 2 double sama double. Oke, sekarang di oh ini return type nya lupa, double juga ya, return type untuk fungsinya. Nah sama kan hasilnya kan, terus tinggal dirubah di sininya 61 ditambah. Lupa kalau operasi itu emang harus ditambahnya lewat sini tak Pak? Nggak harus, jadi kalian cukup bisa juga langsung misalkan copy ini ya, terus kalian mau bikin sebuah pembagian. Misalkan pembagian itu apa, saya coba di PowerPoint aja ya. Nah ini sudah kita, kalau ini multiply sudah. Oh iya, saya lupa, jadi setiap penambahan function ini harus dilakukan deploy. Deploy ini untuk kayak mengenerate agar web service ini dapat diakses. Jadi deploy-nya di sini ya, di sini. Di atas ini boleh diklik kanan, deploy. Nah, ketika tunggu, sudah selesai. Nah, ini kalau sudah selesai ada di tab yang kedua ini ya, successful. Kemudian kita tes langsung aja ya. Ini ada 2 parameter, ada 3 sih. Hello ini standarnya mereka, contohnya. Jadi kita tesnya itu dengan cara diklik kanan ini, bisa di sini juga bisa. Ternyata di sini ya, di web service-nya ini, di function calc ini ya, calculate ini ya, kalian klik kanan, tes web service. Nah hasilnya akan seperti ini. Jadi ada fungsi metode ini ya, add, multiply, sama hello. Kemudian misalkan saya klik 5, ini 2, harusnya 7 ya. Nah terus dia akan ganti link. Kemudian nah ini ada metode parameternya, informasi parameter request dari klien itu adalah 5 dan 2, kemudian hasilnya 7. Nah yang perlu itu adalah swap ini hasilnya nanti. Jadi nanti kalau misalkan kalian mau bikin mobile application, kalian harus di Android-nya kalian atau iPhone kalian itu harus membuat sebuah swap request, terus kemudian membuat swap response. Dari hasil dari requestnya itu ditampung dalam swap response. Hasilnya seperti ini ya. Terus begitu juga dengan multiply, misalkan 5 sama 4. Tadi saya back ini ya, 5 sama 4, terus diketik multiply, hasilnya 9. Nah berarti ada yang salah dong. Nah ini salah, berarti dikali. Ini kalau ini kayaknya dia auto deploy, jadi kalau setiap perubahan dia deploy otomatis. Saya coba ya, 5 kali 4 harusnya 20. Nah ini 20, selesai. Itu ya. Kalian add, tambah kali bagi kurang ya. Nah ini ya, deploy, tes web service sudah, kita sudah melakukan ini. Nah kita akan menambahkan division sama subtraction. Don't forget to redeploy. Nah kalau di NetBeans saya itu ternyata deploy secara otomatis ya, jadi setelah di save itu dia meredeploy. Kalau misalkan kalian coba sendiri, kalau misalkan nggak otomatis ya silahkan redeploy manual. Kemudian kalian tambahkan division, add, sama subtraction ya. Jadi sama-sama kita copy ini aja. Ini division, ini juga harus sama division. Division itu apa? Bagi itu kemana gini ya. Terus kita add lagi. Di sini ada namanya subtraction. Ini dikurang ya. Ya. Nah ini ada
Nah ini loh, saya ada ini otomatis ini nih di sini. Nah secara otomatis ya, kita tes website. Oh di sini aja, ini kebetulan terbuka, kita refresh bisa nggak dia ya? Nah ini ada add, multiply, hello, division sama subtraction. Misalkan 4 sama 2 ya, hasilnya 2. Oke, sudah benar berarti. Terus sekarang kita mau bikin sebuah application desktop untuk mengakses si web service-nya ini. Oke, ya Pak, dengan cara kita langsung ke file ini ya, file. Seperti biasa kita mau meng-create sebuah Java SE Standard Edition ini, terus kita create Java application. Next, kita bikin namanya mini kalkulator misalkan ya, finish. Nah di sini ya, oke. Nah kemudian untuk mengakses function dari si ini web service, silakan di Java-nya ini kalian klik kanan, mini kalkulatornya ini ya, klik kanan, new web service client. Kemudian kalian search yang project ini. Kebetulan projectnya ini adalah di satu sama lokal ya, satu lokal. Kalau kalian bisa URL ini bisa diinputkan URL. Jadi kebetulan kita dalam satu lokal, jadi kita inputkan lewat project. Kita browse. Nah ini ada calculator service. Dicari yang functionnya aja di bawahnya. Nah ini kalau web service, kita oke. Dan finish. Nah menghasilkan di sini ada sebuah package web service ini, sorry di sini ya, web service reference. Jadi merefer calculator web service ini ya. Nah dia ada add, division, multiply dan lain sebagainya. Oke. Nah sekarang ya apa caranya mengakses fungsi yang ada di web service cloud, misalkan ini anggap aja ini cloud ya. Jadi kita langsung ke web service reference ini, calc ini. Nah kita akan mengambil nah kita akan mengambil fungsi add yang ada di web service. Tinggal kalian drag drop ya, misalkan add ini ya, saya drag terus kemudian drop, tes tuh, langsung dia meng-create sebuah function add. Jadi di sini ada sebuah parameter service dari project com.ubaya.peter.calc web service membuat objek service new com ubaya peter calc web service services ini ya, calc fungsi yang web service ini ya. Oke, terus dia service, kemudian portnya juga diambil dari service dot ininya, calculate ini portnya berapa sih, seperti itu. Oke, kemudian di return. Nah kita mengakses fungsinya itu melalui sebuah port. Oke, communicationnya menggunakan sebuah port. Kemudian nah di port ini pasti ada function add, terus ada function, bisa saya hapus ya. Nah ada add, division, multiply, subtraction. Oke, jadi ini kita kembalikan aja add. Oke ya, untuk menambahkannya bisa secara manual klik kanan gini, atau tinggal drag drop aja, lebih gampang mempercepat kita. Jadi division terus multiply di sini ya, multiply terus kemudian ini ya, pengurangan kurang. Nah selesai. Terus cara mengaksesnya fungsi ini gimana? Ayo, ada yang tahu? Ini merah ini bukan error ya, jadi cuman dia generating code ya. Caranya ngakses ini gimana? Ya lo masa lupanya, tinggal di sini aja, tinggal di void main-nya kalian sort system.out.println. Oh ya, kalian bikin dulu integer number 1, in number 2. Nah kemudian di sini kalian misalkan number 1 plus sini
misalkan ini penambahan ya, plus di sini number 2 plus, terus sama dengan gimana caranya ngakses, plus add nomor 1 nomor 2 ini. Oh ya, diinisialisasikan dulu. Nah ini kalau ini kalian lihat, selalu lihat debug ya, tinggal di inisial 0 lagi di initialize nya 0. Oke, kemudian kalian copy juga untuk fungsi yang lainnya. Jadi division, terus ada apa tadi, multiply, and terus ada lagi subs. Ini ya. Nah, terus coba kalian run di sini ya. Runnya di mini kalkulator ya, kalian run. Ya, kenapa kok masih gini? Karena ini ya belum kalian rubah. Jadi misalkan genap aja ya, lebih 8 terus ini 4. Terus ini kalian dan informasinya kali kali ini division bagi, terus ini subtraction kurang. Kita coba add lagi ya. Nah, 8 tambah 4 12, 8 bagi 4 2, 8 kali 4 32, 8 kurangi 4 4. Oke, seperti ini sih. Ini jadi kita mengakses fungsi yang ada di cloud. Ini yang ada di cloud ya. Ini ada yang di cloud seperti itu, port add seperti itu. Padahal di lokal kita di mini kalkulator nggak ada fungsi add kan, yang ada ya di fungsi web service-nya ini seperti itu. Jadi nggak hanya di Java aja, nanti kalian bisa mengakses fungsi yang ada di website kalkulator service ini, entah di Android, iOS, atau misalkan di Windows juga bisa, iPhone juga bisa, macOS juga bisa, seperti itu. Bisa diakses di mana aja dan di kapan aja, dan memakai teknologi apapun, web service itu bisa diakses. Itu ya. Terus kemudian apalagi nih? Nah ini sudah ya, ini sudah. Nah ini, nah kebetulan di laptop saya itu auto deploy ya. Nah jadi kalau misalkan belum auto refresh itu, jadi di sininya itu juga perlu di refresh. Jadi di mini kalkulator itu kalian refresh di web service ini, terus refresh ini ya, kalkul web service, klik kanan refresh, also replace local WSDL file with original, nggak apa-apa dicentang terus yes. Oke. Jadi agar si web service dan si lokalnya ini up to date seperti itu. Nah sekarang latihannya, silakan buat GUI-nya mini kalkulator seperti ini ya. Oke, kalian bikin G-frame formnya, kalian bikin button-buttonnya, terus fungsinya tinggal mengakses seperti ini ya. Tinggal kalian copy, terus setiap button ini tinggal dipindahin aja. Oke, jika ada pertanyaan silakan email saya bisa, kontak secara pribadi bisa, lewat Discord juga bisa, seperti itu ya. Kalau perlu lewat WhatsApp juga boleh, kalau misalnya memang terlalu penting ya, seperti itu. Oke, terima kasih atas perhatiannya, semangat mengerjakan.